Nekat buka saat Ramadan, hiburan malam di Lampung Timur ditertibkan petugas gabungan. BPOM pastikan takjil yang beredar di Bandar Lampung aman. Selamat sore pemirsa Tabik Pun. Sebelum kami menyajikan informasi hari ini, kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas siaran. Anda dapat dengan mudah mengisi survei ini dengan memindai barcode yang tertera di layar. Dan bersama saya Hai Putri Sofana, inilah Lampung hari ini selengkapnya. Ya saudara, sebuah tempat hiburan malam di wilayah Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung ditertibkan petugas gabungan karena melanggar operasional. Kali ini pengelola hanya diberikan sanksi teguran dan petugas akan memberlakukan penutupan secara permanen jika masih nekat menerima tamu saat Ramadan. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri dan Satpol PP melaksanakan razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah hukum Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Senin malam. Dari hasil razia masih ditemukan ada satu tempat hiburan malam yang melanggar operasional dengan tetap menerima tamu di bulan Ramadan. Kali ini petugas hanya memberikan sanksi berupa teguran, sekaligus meminta pemilik tempat hiburan malam untuk menutup lokasinya. Petugas juga menyita berbagai merek minuman beralkohol dari lokasi hiburan malam tersebut. Usai dilakukan pendataan, para pemandu lagu serta tamu yang datang selanjutnya dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Lampung Timur tentang peraturan operasional usaha hiburan malam dan usaha sejenisnya selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Terus ada berapa tempat yang diadakan sidak ini? Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada 5 titik yang kita sidak dengan gabungan dengan pihak kepolisian dengan pihak dan Ramil. Kita tidak ada yang kita temukan, ibaratnya tidak ada penemuan terkait dengan tamu pengunjung di tempat hiburan malam. Razia hiburan malam di wilayah Lampung Timur akan rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan agar gangguan Kamtibmas di wilayah mereka bisa diminimalisir. Petugas juga akan memberikan sanksi tegas jika pengelola kembali melanggar aturan yang berlaku. M. Hadaib, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, memastikan takjil yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Bandar Lampung melakukan pengecekan kandungan zat berbahaya di pusat penjualan takjil Masjid Al-Bakri. Bersama Satgas Pangan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan uji sampel berbagai makanan dan minuman yang dijual yang kerap dicurigai mengandung zat berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin, dan boraks. Kepala BBPOM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah sampel yang diuji, dinyatakan bebas dari kandungan zat berbahaya sehingga takjil yang beredar di sekitar Masjid Al-Bakri dinyatakan aman. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau agar lebih teliti dalam memilih makanan dengan memperhatikan ciri-ciri seperti warna yang terlalu mencolok, tekstur terlalu kenyal, serta kondisi makanan yang tidak wajar. Di dalam pengawasan, kami tadi sudah melakukan sampling terhadap 21 makanan takjil yang kita uji bahan berbahaya, yaitu rhodamin B dan methanol yellow, pewarna tekstil, kemudian boraks dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif, artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan tinggal Masjid Al-Bakri. Gitu. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, berharap kegiatan pengujian ini dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat dalam memilih menu berbuka puasa. Insya Allah ya, ini apa yang disampaikan oleh Kepala BPOM tadi, sampel kita sudah dan mudah-mudahan ini ada beberapa sampel lagi dan sudah ditemukan bahan bahan-bahan berbahaya. Tentunya ini juga menjadi bukti bahwa
teman-teman tim pangan kita, BPOM, terkait sosialisasi, termasuk kepada teman-teman UMKM, bagaimana cara mengelola produk-produknya dengan higienis, di packingnya yang bagus dan mengenai kesehatannya sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, BPOM juga telah melakukan pengujian bahan olahan makanan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional, serta menemukan sejumlah produk yang memasuki masa kadaluarsa dan langsung ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung mendorong penguatan mitigasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti Kabupaten Pesisir Barat yang rawan terdampak bencana alam. Beberapa wilayah di Provinsi Lampung merupakan kawasan rawan bencana, termasuk Pesisir Barat. Kabupaten ini bahkan menempati urutan ke-19 nasional risiko bencana tinggi dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Sepanjang 3 tahun terakhir, sejumlah kejadian bencana rata-rata per tahun mencapai hampir 150 kejadian dengan korban mencapai 34 jiwa. Pendata ahli bencana Madya BPBD Provinsi Lampung, Aziz Salah mengatakan, letak geografis Pesibar yang diapit gugusan Bukit Barisan dan Samudra Hindia membuat wilayah ini memiliki risiko bencana yang sangat besar. Ia berharap BPBD setempat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi ancaman dan tingkat kerentanan bencana yang dapat berdampak fatal bagi masyarakat pesisir. Menurut Aziz, upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung selama ini dijalankan melalui sejumlah program, seperti latihan desa tangguh bencana, pembentukan warga tangguh bencana, sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Biasanya melalui program pelatihan desa tangguh, kemudian keluarga tangguh bencana, kemudian sosialisasi di kecamatan-kecamatan, edukasi tentang kebencanaan. Tahun ini kita ada 150 pembentukan desa tangguh. Kita utamakan kepada daerah yang rawan bencana, terutama di pesisir barat, Tanggamus, kemudian Lampung Timur, yang daerah berpotensi bencana besar, termasuk Pesawaran. Pada tahun 2026, BPBD Provinsi Lampung menargetkan pembentukan 150 desa tangguh bencana dengan prioritas wilayah rawan terutama di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesawaran. Secara keseluruhan, saat ini telah terbentuk sekitar 300 desa tangguh bencana di Lampung. Jumlah tersebut bahkan mencapai lebih dari 300 desa jika digabungkan dengan program IDRIP atau Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia. Listri Syawati, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya kepada para pekerja di berbagai sektor. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja di berbagai sektor. Langkah ini sebagai upaya memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menegaskan bahwa instansinya tidak hanya mendorong kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu, tetapi juga membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam proses penerimaan tunjangan tersebut. Menurut Agus, posko tersebut berperan sebagai saluran resmi untuk menerima laporan sekaligus memberikan informasi terkait mekanisme pembayaran serta membantu memediasi apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah menyiapkan hal-hal yang terkait, utamanya untuk mengawal bagi para pekerja-pekerja untuk menerima THR. Secara normatif, pemberian THR itu adalah 1 minggu sebelum pelaksanaan Hari Raya Besar Keagamaan. Itu kita sudah menyiapkan untuk posko, posko layanan terhadap konsultasi maupun pengaduan THR kepada para pekerja yang kita buka posko itu dari tanggal 2 Maret sampai dengan 27 Maret.
Langkah yang ditempuh di Snaker Lampung ini sejalan dengan edaran terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa THR keagamaan harus dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil oleh pengusaha kepada seluruh pekerja yang memenuhi syarat paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Satria dan Aldo, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung kerusakan jalan yang berada di Rawapitu, Tulang Bawang. Gubernur Lampung akan segera membangun dan memperbaiki jalan ini sepanjang kurang lebih 15 km yang rencananya akan dimulai pada bulan April mendatang. Jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang ini akan dilakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat meninjau akses jalan yang rusak pada Selasa sore kemarin. Akses jalan ini akan diperbaiki dan dibangun pada April mendatang dengan biaya anggaran sebesar 100 miliar rupiah sepanjang hampir 15 km dimulai dari Umbul Mesir hingga Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Gubernur Lampung juga menjelaskan kerusakan jalan ini terjadi sejak 30 tahun yang lalu dan belum adanya perbaikan. Pengerjaan pembangunan jalan ini ditargetkan akan selesai selama 2 tahun dengan pembangunan jalan menggunakan rigid beton dan sebagian yang belum selesai di tahun ini akan ditutup menggunakan batu sabes agar mudah dilalui kendaraan. Gubernur Lampung menambahkan, pembangunan jalan di wilayah ini akan terus dilakukan secara bertahap di semua wilayah secara merata hingga tidak ada lagi akses jalan rusak. Ya, ini sebenarnya kan ada jalur Umbul Mesir sampai ke Rawapitu, ini ada 40 something kilo, itu diperbaiki 13 kilo tahun ini, ya, 13 kilo lebih, hampir 15 kilo, total hanya hampir 100 miliar lebih juga, 130-an gitu. Ini untuk memperbaiki konektivitas dan kita akan kerjakan sampai selesai 2 tahun, sampai 2027. Gitu. Tapi insya Allah tahun ini ada yang sudah dibeton, yang belum dikerjakan tahun ini, yang dikerjakan tahun depan, tahun ini ditutup dulu pakai base supaya tidak ada mobil-mobil dibos lagi ya Pak ya. Johan Argena Putra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lampung segera mengajukan permohonan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Ketua Satuan Tugas atau Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul menjelaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sesuai surat petunjuk teknis Kepala Badan Gizi Nasional, sertifikat SLHS ini merupakan syarat yang harus dipenuhi seluruh SPPG. Saipul yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung ini menyatakan berdasarkan data yang diterima dari 1019 unit SPPG yang telah beroperasional, baru 146 unit yang memiliki sertifikat SLHS. Ketua Satgas MBG Lampung mendorong seluruh SPPG di Lampung segera mengajukan permohonan sertifikasi SLHS. Sebab sertifikat ini merupakan salah satu syarat untuk memberikan kepercayaan dan jaminan keamanan terhadap masyarakat. Sertifikat SLHS ini juga harus dimiliki oleh seluruh rumah makan. Jadi kalau minggu yang lalu SPPG kita yang sudah operasional itu 1019 dapur ya. Kemudian yang sedang persiapan sudah ditetapkan menjadi dapur, tetap sedang persiapan itu 86. Nah tadi kan ada pertanyaan berapa sih yang SLHS sertifikat layak higienis itu? Karena itu menjadi syarat kan, menjadi syarat sesuai dengan Juknis Tata Kelola Peraturan Kepala BGN nomor 115 tahun 2025 kan. Itu adalah menjadi syarat SLHS itu. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Siang, Mbak.
nyebrang ya? Iya, mau menyeberang ini kok dong. Mari biar saya antar. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Mbak. Lampung, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah. Di balik keindahan alamnya, tersimpan dua warisan adat besar, Pepadun dan Saibatin. Sai Bumi Huajuhai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, 1 tahun memimpin pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli memaparkan capaian kinerja pembangunan dalam forum refleksi di Gedung Pusiban Agung pada Selasa 3 Maret 2026. Kegiatan refleksi ini momentum untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan sejak pelantikan 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Lampung Utara mengalami kenaikan dari 4,10% pada tahun 2024 menjadi 5,12% di tahun 2025. Angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 16,92% menjadi 15,78% atau berkurang sekitar 6.920 jiwa, hingga tingkat pengangguran terbuka turut menurun tipis menjadi 5,78%. Di sektor kesehatan, pembenahan dilakukan di RSUD Ria Cudu melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan sumber daya manusia, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Program Puskesmas Mider juga dinilai efektif menjangkau masyarakat pedalaman yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan kesehatan. Pada bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis telah menyasar lebih dari 15.000 siswa baru tingkat SD dan SMP dengan target lebih dari 22.000 penerima pada tahun 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya agar tidak ada anak yang tertinggal pendidikan hanya karena persoalan biaya. Sementara di sektor pertanian, Lampung Utara kini menempati posisi kedua setelah penghasil ubi kayu terbesar di Provinsi Lampung, serta memperkuat peran daerah sebagai penopang komoditas unggulan. Kami peserta tadi dari capaian-capaian itu pertama kita fokus dari sisi makroekonomi. Semua indikator makroekonomi kenaikan, baik PDRT per juta, ekonomi, PM, kemudian punya rasio, dan hasilnya memang positif. Demikian kita masih juga perlu meningkatkan optimalisasinya dalam capaian signifikan 2026 bisa lebih baik dari 2025. Aji Rezanudin, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, maraknya investasi emas digital di tengah pesatnya transformasi teknologi finansial memicu perhatian sejumlah kalangan. Kemudahan membeli emas hanya melalui ponsel dinilai harus diimbangi dengan pengawasan ketat, menyusul adanya kasus di luar negeri yang menimbulkan keraguan terhadap ketersediaan aset fisik di balik transaksi digital tersebut. Fenomena emas digital menjadi salah satu cerminan perubahan perilaku masyarakat di era transformasi teknologi finansial.
Jika dahulu investasi emas identik dengan perhiasan atau emas batangan yang disimpan di berangkas, kini masyarakat cukup menggunakan ponsel untuk memiliki emas dalam bentuk digital. Perkembangan berbagai platform digital mempercepat akses masyarakat terhadap investasi emas secara online, bahkan mulai dari nominal yang sangat kecil. Kepala Peneliti Ekonomi Center for Urban and Regional Studies, Erwin Oktavianto, menyoroti fenomena emas digital sebagai instrumen investasi yang perlu dicermati secara serius. Pasalnya, di beberapa negara, seperti Cina, pernah terjadi kasus di mana masyarakat melakukan protes setelah mengetahui emas yang mereka beli secara digital ternyata tidak tersedia secara fisik. Fenomena semacam ini menurut Erwin harus menjadi perhatian serius otoritas di Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran baik Indonesia sebagai otoritas sektor moneter serta otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas industri keuangan. Pengawasan terhadap berbagai bentuk investasi termasuk emas digital perlu diperkuat agar transparansi, ketersediaan aset, serta perlindungan konsumen benar-benar terjamin. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan secara serius oleh yang pertama Bank Indonesia selaku memang pihak yang memang berkaitan dengan sektor moneter ya. Lalu kemudian adalah OJK yang juga harus mengawasi bentuk-bentuk investasi yang memang ada di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah emas digital ini. Erwin menegaskan bahwa sikap waspada bukan berarti melarang inovasi. Namun keberadaan emas digital harus dievaluasi secara berkala, bahkan setiap tahun untuk memastikan ekosistem investasi di Indonesia tetap sehat, kredibel, dan terpercaya. Listri Syawati, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, bulan suci Ramadan menjadi momentum istimewa untuk lebih meningkatkan iman dan takwa. Berbagai bentuk kegiatan untuk memperkuat karakter dan penanaman spiritual diperlukan sejak dini. Era globalisasi saat ini, umat muslim dihadapkan dengan tantangan semakin besar, yang salah satunya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin meluas. Hal tersebut bisa berdampak menurunkan kualitas keimanan umat muslim, khususnya generasi muda sebagai calon penerus bangsa dan agama. Untuk itu di bulan Ramadan menjadi salah satu momentum penting dalam membentuk karakter dan memperkuat nilai keimanan. Terlebih dengan berbagai kegiatan positif seperti bertadarus, membuat kajian tentang Islam, membedah buku Islam dengan literatur yang benar hingga pengelompokan kegiatan seperti pesantren kilat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, menanggapi positif berbagai gelaran masyarakat dalam mengisi bulan Ramadan. Terlebih lagi, dengan mengedukasi anak-anak untuk terus menanamkan pola pikir agama Islam yang kuat dan membentuk anak yang cinta Al-Quran. Kegiatan ini dimana anak-anak akan mendapatkan ilmu tentang keagamaan, menjadi anak-anak yang soleh dan solehat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam tantangan di masa depan. Tetap semangat, ini ibadah dan menambah ilmu kita sebagai kaum muslimin. Ya, jadi lagi-lagi FKPK ya, tetap konsisten sesuai dengan program yang telah ditetapkan setiap tahunnya ya. Dan kegiatan rutin bulanan juga tetap berjalan ya, kaitan dengan pertemuan koordinasi dan lain-lain ya. Bahkan yang ke depan yang masih jadi PR kita, semua pengasuh FKPT ini kita pengen kuatkan kaitan dengan juga untuk punya jiwa wirausaha. Sehingga mereka bukan hanya sukses mendidik, mengedukasi anak-anak kita di bidang agama, tapi bisa juga jadi orang-orang yang mungkin sukses dalam memenuhi kehidupan yang mungkin kaitan dengan kebutuhan dalam hidupnya. Wilson juga menambahkan, berbagai materi yang dijalankan juga hendaknya berpondasi pada materi pembinaan akhlak, penguatan ibadah, fikih, puasa, serta modernisasi beragama. Agus Muniakim, TVRI Lampung, melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu, Lampung hari ini akan segera kembali. Ayah.
Ibu, semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Sejak aku tinggal di asrama sekolah rakyat, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Setiap pagi, selalu diawali dengan doa, belajar disiplin. Di sekolah rakyat, aku belajar pakai komputer. Aku mendapatkan banyak hal baru yang tidak pernah aku bayangkan. Semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Ayah, ibu, di sini aku bisa makan teratur. Ada ayam, buah-buahan, rasanya seperti mimpi. Kadang sedih kalau ingat rumah, makan daging hanya kalau hari raya kurbannya, Bu. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Di sini teman-temanku baik-baik. Aku bertemu dengan banyak teman dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dulu pernah putus sekolah, bahkan yang belum bisa sekolah sama sekali. Sekarang bisa sekolah. Di sini ditemenin semua, mau bagaimanapun orangnya. Aku bersyukur bisa bertemu mereka, bisa bergabung di sini dan bersama mewujudkan cita-cita. Kadang aku rindu ayah dan ibu, tapi aku tahu ini semua demi masa depanku nanti. Aku ingin menjadi orang yang sukses. Dan suatu hari, aku ingin ikut menjaga dan membanggakan negeriku. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, sebuah tempat karaoke di wilayah Mataram Baru, Lampung Timur, Lampung, disulap menjadi resto kuliner dengan sajian beragam menu buka puasa. Hal ini terpaksa dilakukan demi mempertahankan penghasilan di tengah adanya larangan hiburan malam beroperasi selama bulan suci Ramadan. Pasca dikeluarkannya surat edaran Bupati Lampung Timur terkait larangan hiburan malam beroperasi selama Ramadan membuat sejumlah pemilik tempat karaoke memutar otak guna mempertahankan bisnisnya. Seperti yang dilakukan pemilik karaoke N-Bar Mataram Baru, Lampung Timur yang berubah fungsi hiburan malam menjadi resto khusus bukber alias buka bersama. Menunya pun beragam, mulai dari makanan berat, camilan, aneka jus buah, dan yang tak ketinggalan yakni kurma. Tempat ini juga menyediakan free takjil serta paket bukber Ramadan dengan menu spesial hanya Rp50.000. Kendati mengalami penurunan omset lebih rendah 60%, alih fungsi karaoke menjadi resto ini terpaksa dilakukan demi menghidupi puluhan karyawan yang menggantungkan hidupnya di tempat tersebut. Karena kita mengikuti peraturan pemerintah dan edaran surat dari Bupati untuk menutup klub dan karaoke gitu. Jadi kita gunakan klub kita, bar kita untuk buka bukber dan dinner. Di sini tempatnya nyaman, terus juga enak rasanya. Dengan harga 50 ya sesuai lah dengan di sini tempatnya. Untuk bisa menikmati bukber di tempat ini, pengunjung bisa memesan terlebih dahulu melalui platform media sosial yang telah disediakan, atau bisa langsung datang ke lokasi di Jalan Lintas Mataram Baru, Lampung Timur. MH Naim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, banyak cara dilakukan masyarakat dalam mengisi bulan Ramadan, terlebih ketika menunggu waktu berbuka puasa. Seperti yang digelar anak-anak yatim penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Riyadus Solihin Bandar Lampung. Para santri bersama masyarakat sekitar mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti menghafal Al-Quran dan berolahraga. Jika sebagian masyarakat umum menghabiskan waktu menantikan berbuka puasa dengan kegiatan jalan-jalan, berburu takjil atau hal lainnya, berbeda halnya dengan para santri di Pondok Pesantren Yatim Piatu di Bandar Lampung. Para santri menghabiskan waktu dengan mengaji dan menghafal Al-Quran sambil menunggu waktu berbuka puasa bersama sejumlah anak-anak atau warga sekitar.
Selama Ramadan, Pondok Pesantren Yatim Piatu ini dipenuhi dengan kegiatan mengaji dan menghafal Al-Quran. Kegiatan mulai pagi setelah sholat subuh sampai menjelang berbuka puasa. Kegiatan ini lebih intensif terutama saat bulan suci Ramadan. Untuk manfaat kegiatan ngabuburit untuk santri itu meningkatkan kegiatan positif santri seperti mengaji, menghafal, dan berolahraga. Untuk target tabarok untuk para santri itu diperkenakan 1 juz selama Ramadan. Semoga kegiatan-kegiatan positif ini bisa menambah ladang pahala untuk para santri. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Yadus Solihin Rahmah melaksanakan kegiatan dari jam 3 subuh. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, mereka mendengarkan kultum. Setelah itu mereka tahfiz. Jam 8 mereka sholat duha. Mereka tadarus Quran sampai jam 11. Setelah itu mereka istirahat, sholat zuhur bersama. Setelah sholat zuhur mereka tahfiz. Setelah sholat asar mereka mengambil takjil dari dapur, persiapan untuk berbuka di masjid. Semoga santriwan santriwati kami bisa menjadi santri yang bergenerasi Qurani dan berakhlakul karimah yang bisa bermanfaat ketika mereka keluar di masyarakat. Tidak saja kegiatan keagamaan, sejumlah kegiatan lain juga dilakukan para santri, seperti kegiatan berolahraga dengan bermain futsal di lapangan lingkungan Pondok Pesantren. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu sebelumnya pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok, Kamis 5 Maret 2026, yang disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama kami BMKG Lampung dalam perakiraan cuaca di Provinsi Lampung yang berlaku untuk esok hari Kamis 5 Maret 2026 bersama saya forecaster Andriko. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, kami perkirakan sebagian besar wilayah Lampung berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kami perkirakan potensi hujan akan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung. Dan kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang untuk wilayah Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk malam hari kami masih perkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung dan kami masih menghimbau kepada sobat sekalian untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung, dan Lampung Timur. Kemudian untuk dini hari kami perkirakan sebagian besar wilayah Lampung berawan dengan tetap adanya potensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Terus ikuti update informasi cuaca pada website kami www.cuaca.bmkg.go.id atau sobat sekalian dapat mengunduh info BMKG pada aplikasi App Store dan juga Play Store. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saudara, kita akan mengikuti beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Pulau Sumatera dalam Lintas Andalas berikut ini. Ya, Saudara, Kejaksaan Negeri Asahan menahan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit usaha rakyat dan kredit umum pedesaan di Bank Rakyat Indonesia Unit Imam Bonjol, Kota Kisaran yang diduga fiktif. Penahanan dilakukan pada Senin malam, usai para tersangka menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Asahan. Dari 6 tersangka yang ditahan, 3 orang merupakan mantan karyawan bank, sementara 3 lainnya merupakan nasabah. Kasus kredit fiktif terjadi pada tahun 2021.
di mana peristiwa bermula saat salah seorang tersangka berinisial B mengajukan kredit namun dengan menggunakan identitas orang lain. Untuk memuluskan aksinya, tersangka B bekerja sama dengan karyawan bank yang bertugas mensurvei di lapangan. Dalam perkara tersebut, negara dirugikan hingga mencapai 400 juta rupiah akibat pengajuan kredit yang tidak sesuai prosedur. Pihak Kejaksaan Negeri Asahan melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 2 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penahanan ini dilakukan guna mencegah para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Saat ini, Kejaksaan Negeri Asahan masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menuntut kemungkinan adanya tersangka baru dalam pengembangan perkara. Tim penyidik sebagaimana ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP telah menemukan 2 alat bukti, baik itu saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk, serta keterangan tersangka sendiri. BA dalam hal ini selaku pihak ketiga pada tahun 2021 membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha pribadinya. Namun demikian, tersangka BA tidak mengajukan permohonan kredit atas namanya sendiri, melainkan sejak awal telah memiliki niat dan rencana untuk memperoleh dana kredit dengan menggunakan nama dan identitas orang lain sebagai debitur. Saudara anggota Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia Tanjung mengunjungi kediaman Bardiah, ibu kandung Ardiansyah Putra di Jalan Tengku Umar, lingkungan 7, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara kemarin. Kunjungan tersebut untuk mendengar langsung kondisi dan kronologis penahanan Ardiansyah yang telah hampir 2 bulan ditahan oleh pihak imigrasi Phnom Penh, Kamboja. Diketahui Ardiansyah berangkat ke Kamboja pada 2024 dengan menggunakan paspor pelancong. Namun masa izin tinggalnya melebihi batas waktu atau overstay sehingga dianggap sebagai pekerja non-prosedural. Keberadaannya di Kamboja sejak 2024 hingga 2026 dinilai tidak sesuai prosedur keimigrasian. Doli mengetahui kasus tersebut setelah membaca pemberitaan viral mengenai Ardiansyah dan kemudian berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh. Berdasarkan informasi dari KBRI, saat ini terdapat 5.000 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan imigrasi Kamboja karena dianggap bekerja secara non-prosedural, termasuk Ardiansyah yang diamankan setelah tempat kerjanya diduga bergerak di bidang penipuan daring digerebek aparat setempat. Pihak KBRI berupaya memproses pemulangan ribuan WNI secara bertahap. Saat ini, sekitar 1.800 orang telah menyelesaikan administrasi dan sedang menunggu giliran untuk dipulangkan ke Indonesia. Doli menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab atas keselamatan WNI di luar negeri, meskipun keberangkatan mereka dilakukan secara non-prosedural. Ia menambahkan setelah seluruh dokumen dan persyaratan lengkap, untuk proses deportasi diharapkan para WNI yang dipulangkan tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama dengan bekerja di luar negeri secara ilegal. Dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bagi masyarakat secara luas, ya ini menjadi pelajaran untuk kesekian kalinya. Jangan kita coba-coba berani datang ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga nanti juga akan menimbulkan masalah. Pemerintah juga sudah ikut bertanggung jawab dengan ini, ya. Saya juga bisa disebut sebagai wakil pemerintah. Saya juga datang di sini dengan anggota DPR dari provinsi, kemudian dari Ibu Ketua DPRD, gitu ya. Kita ingin masalah ini supaya bisa segera selesai, ya, karena bagaimanapun kan ya sesalah apapun masyarakat kita kalau sudah situasi di luar negeri sana, di negeri orang tidak jelas, tidak karuan, ya, itu kan juga harus kita pikirkan cara penyelamatannya gitu. Dalam video yang beredar, Ardiansyah menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Video itu memetik perhatian publik dan mendorong berbagai pihak untuk ikut menyoroti kasus tersebut.
Pemerintah melalui perwakilan di luar negeri dikabarkan sedang mengupayakan proses pendataan serta pemulangan para WNI yang ditahan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Saudara, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahyang menggelar operasi Pekat Nala 1. Dalam razia yang menyasar sejumlah penginapan, petugas mengamankan pasangan bukan suami istri serta barang bukti senjata tajam. Operasi Pekat Nala 1 ini terus digalakkan oleh jajaran Satreskrim Polres Kepahyang demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Kali ini tim gabungan terdiri dari unit Tipiter dan tim Buser Elang Jupi menyisir sejumlah hotel dan penginapan di wilayah hukum Polres Kepahyang. Kanit Tipiter Polres Kepahyang Ibda Haryanto Pasaribu menyampaikan, dari hasil penyisiran, petugas mendapati 2 pasangan bukan muhrim atau bukan suami istri yang kedapatan berada di dalam 1 kamar hotel. Selain menjaring pelaku pelanggaran norma, dalam operasi ini petugas juga menyita barang bukti berupa senjata tajam serta kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah. Di mana sasaran kita malam ini kos-kosan, hotel yang kita juga adanya pasangan yang tidak resmi menginap di sana, kemudian warung tua dan karaoke. Dari hasil kegiatan malam ini kita temukan adanya 2 pasangan yang bukan suami istri, Bang? Belum pesan, namun untuk sementara kita data dulu, nanti kita serahkan kepada keluarganya. Kemudian kita juga mengamankan beberapa minuman tua. Guna keperluan pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, seluruh pelanggar beserta barang bukti senjata tajam dan kendaraan tersebut langsung digelandang ke Mapolres Kepahyang. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban lingkungan, khususnya dari segala bentuk penyakit masyarakat selama bulan Ramadan. Dari kontributor Kepahyang Alex Chandra, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, gempa bumi 6,4 skala Richter yang mengguncang Sinabang, Kepulauan Simelu, Aceh, Selasa siang tadi juga dirasakan warga kota Sibolga. Meski tidak begitu kuat getarannya, namun warga sempat keluar rumah. Beginilah kondisi warga di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota yang berhamburan keluar rumah usai merasakan guncangan gempa yang berpusat 94 km tenggara Kabupaten Simelu, Aceh. Guncangan gempa yang dirasakan di kota Sibolga hampir berkisar 1 menit lamanya. Bagi warga yang kebetulan tengah beraktivitas di dalam gedung bertingkat mengaku sangat merasakan guncangan gempa tersebut. Selain sempat membuat kepanikan warga, guncangan gempa juga terlihat membuat sejumlah tiang listrik di wilayah pemukiman sedikit bergoyang. Terasa. Jadi posisinya lagi di mana tadi? Posisinya dalam rumah. Warga terbuat. Karena ke rumah kita kan papan terasa kali lah. Jadi keluar lagi keluar. Dan berdasarkan pantauan, tidak ada ditemukan kerusakan pada sejumlah bangunan yang ada di kota Sibolga. Saudara, penerbangan ke sejumlah kawasan di Timur Tengah belum kondusif akibat perang yang terus meningkat antara Amerika, Israel dengan Iran. Akibatnya sejumlah penerbangan reguler dan umroh, khususnya dari Bandara Kuala Namu, dibatalkan hingga dengan waktu yang belum ditentukan. Manajer Korsek Korkom PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kuala Namu, Muhammad Hikmat Hidayat menjelaskan kepada sejumlah awak media di Terminal Bandara Kuala Namu, pihaknya hingga sejauh ini masih terus memantau perkembangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini terjadi konflik akibat perang Amerika-Israel dengan Iran. Notam sudah dikeluarkan pihak Airnav terkait larangan terbang ke sejumlah negara ke kawasan Timur Tengah. Di Bandara Kuala Namu ada 2 maskapai yang melayani penerbangan reguler dan umroh, yakni Etihad Airways dan Lion Air Group. Untuk Etihad dalam seminggu ada 6 hari penerbangan dari Bandara Kuala Namu. Sedangkan Lion Air Group dalam seminggu ada 3 kali penerbangan.
Dengan terjadinya ketegangan di kawasan Timur Tengah saat ini, penerbangannya dibatalkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ia berharap situasi ini segera berakhir karena imbasnya sangat luas. Ditambah lagi saat ini masih banyak saudara kita yang tertahan di Arab Saudi karena masih menjalankan ibadah umroh dan belum bisa pulang ke tanah air. Nota yang dikeluarkan pihak Airnav ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah diantaranya Tehran, Iran, Kabul, Tel Aviv, Oman, Bahrain, dan Kuwait, serta negara kawasan Timur Tengah lainnya. Sementara untuk penerbangan selain ke Timur Tengah masih normal. Baik, untuk penerbangan yang menuju ke Timur Tengah, khususnya ke Abu Dhabi maupun ke Jeddah, yang dioperasikan oleh Etihad maupun Lion Air, memang saat ini mengalami penyesuaian jadwal ya, sesuai dengan pemberitahuan yang kawan-kawan sama-sama tahu. Ada beberapa peristiwa di Timur Tengah yang itu berdampak pada penerbangan yang ada di Kuala Namu, khususnya yang tadi saya sebutkan dari Etihad. Nah, selebihnya untuk operasional secara keseluruhan berjalan dengan normal, tidak ada kendala, baik itu penerbangan domestik maupun internasional, semua berjalan dengan normal dan kondusif. Terpantau di area counter check-in tiket Etihad Airways dan Lion Air Group, belum ada terlihat aktivitas pelayanan penumpang reguler dan jemaah umroh sejak 1 Maret hingga Senin 2 Maret 2026 di terminal keberangkatan. Perbaikan jalan nasional di Kabupaten Lahat diperkirakan akan rampung 10 hari menjelang Lebaran. Jalan lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Lahat menjadi akses yang padat dilewati pengendara lintas provinsi dan akan bertambah ramai menjelang arus mudik Lebaran. Dikatakan Yanu, PPK 2.1, ruas Jalan Lahat Muara Enim, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel. Pihaknya memperbaiki jalan yang rusak dengan cara menambal titik yang rusak. Jalan yang diperbaiki sepanjang 40 km di ruas Jalan Lahat Muara Enim. Sedangkan total keseluruhan 150 km wilayah kerjanya yang ditargetkan 10 hari menjelang Lebaran akan rampung. Tujuannya untuk memberikan kelancaran bagi pemudik Lebaran. Untuk memelihara jalan lintas ini di Lahat ini, terutama untuk dukungan jalur Lebaran. Jadi target kami selesai di H-10. H-10 Lebaran kami insya Allah bisa segera tuntas lubang-lubang yang ada di ruas wilayah, terutama di Lahat ini. Nah, kalau dari ruas yang saya tangani itu 150 kW total. Adapun untuk ruas wilayah Muara Enim Lahat itu kurang lebih 40 kW. Kondisi saat ini jalan lintas Sumatera mulai dari Muratara, Musirawas, Empat Lawang, Lahat hingga Muara Enim banyak mengalami kerusakan, sehingga memang sangat perlu dilakukan perbaikan. Dari Lahat, Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas Maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi,
Lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Sungai Penuh dipastikan aman dan tercukupi. Pasokan harian telah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ketersediaan BBM bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dipastikan dalam kondisi terkendali. Pasokan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran aktivitas warga, termasuk saat arus mudik dan perayaan Lebaran. Direktur Utama SPBU Pelayang Raya, Saadiah, menjelaskan, dalam setiap hari disiagakan 16 kiloliter Pertalite, 12 kiloliter solar, serta 2 ton Pertamax. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan normal harian. Namun jika terjadi peningkatan permintaan saat mudik, stok Pertamax akan ditambah sesuai kebutuhan. SPBU Pelayang Raya juga ditetapkan sebagai SPBU Satgas. Selama masa siaga Lebaran, layanan dibuka 24 jam penuh untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan BBM tanpa kendala. Alhamdulillah cukup ya, karena kita kan Satgas ya, untuk 24 jam pelayanan kita, jadi nggak perlu khawatir lah. Seperti tahun yang lalu, aman. Pertalite itu 16 KL per harinya. Terus solar kisaran 12 KL. Pertama 2 KL. Pihak SPBU mengimbau masyarakat agar tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas stok dan distribusi BBM bagi seluruh lapisan masyarakat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis tidak hanya difokuskan bagi masyarakat perkotaan. Di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah daerah terus memperluas layanan hingga ke wilayah terpencil melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait realisasi penambahan SPPG, terutama di desa terpencil dan terjauh. SPPG ini menyajikan makanan bergizi gratis bagi generasi muda, balita, serta ibu hamil. Dari 11 dapur yang ditargetkan dibangun di wilayah terpencil, pada awal Maret ini, 4 dapur SPPG telah rampung secara fisik. Namun keempatnya masih menunggu proses operasional sebelum melayani masyarakat. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, 4 dapur SPPG tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Maret. Dengan beroperasinya SPPG ini diharapkan pemenuhan gizi anak-anak di daerah terpencil dapat lebih terjamin. 4 SPPG yang segera beroperasi tersebut berada di Desa Trijaya, Tanjung Baru, Markading, dan Kemingking Luar. Sementara 7 SPPG lainnya ditargetkan rampung pada tahun 2026. Terpencil tentu masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian jauh aksesnya dari tempat-tempat pasar-pasar, dan tentu dengan diberikannya MBG ini akan sangat membantu anak-anak itu. Saya membantu keluarga juga untuk meringankan beban ekonomi keluarga, dan juga memastikan bahwa anak-anak itu bisa mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Program makan bergizi gratis ini telah memberikan manfaat kepada 37.355 penerima, terdiri dari siswa sekolah, balita, dan ibu hamil di Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini 15 dapur SPPG telah beroperasi. Selain memberikan manfaat kesehatan, program ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mengingat setiap satu SPPG melibatkan 45 hingga 50 tenaga kerja lokal. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kekhawatiran terkait potensi keracunan makanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu mitra dapur penyedia makanan bergizi gratis di Kabupaten Dairi menyampaikan sejumlah himbauan penting agar program pemerintah ini berjalan dengan baik. Menurut mitra dapur penyedia MBG Delvi Masdiana Ujung,
kesuksesan program makan bergizi gratis oleh pemerintah ini tidak bisa diraih sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kemandirian bersama mulai dari tahap produksi hingga distribusi ke sekolah sampai kepada penerima manfaat. Karena itu ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Pertama, agar makanan yang tiba di sekolah dikonsumsi di sekolah dan sebisa mungkin tidak dibawa pulang oleh penerima manfaat untuk dikonsumsi di rumah sesudah pulang sekolah. Hal ini mengantisipasi rentang waktu makanan. Kedua, sebelum mengonsumsi, makanan juga harus diperhatikan dan diawasi untuk memastikan keamanan makanan. Jika ditemukan makanan yang mengalami perubahan aroma, rasa, atau bentuk, agar tidak dikonsumsi, tetapi segera dilaporkan dan diajukan komplain kepada dapur penyedia sehingga makanan diganti dan perbaikan dilakukan ke depannya. Selain itu, memperketat prosedur produksi makanan bergizi gratis di dapur juga menjadi perhatian penting, terutama terkait jadwal memproduksi makanan. Pasalnya penerima manfaat di sekolah meliputi anak PAUD sampai ke tingkat sekolah menengah atas yang memiliki jam makan yang berbeda-beda. Padahal produksi makanan dilakukan pada waktu yang sama. Kami himbau guru, kita harapkan gitu bisa ikut berperan aktif dalam mengawasi anak-anak mengkonsumsi makanan yang disajikan tadi gitu, sehingga tepat waktu dimakan oleh anak-anak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain daripada di dapur tentu perlu diperbaiki prosedurnya atau mungkin perlu jam memproduksi. Delvi berharap peran aktif dari semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan potensi keracunan makan pada program makan bergizi gratis ini. Ya, pemirsa, sebelum kami mengakhiri kebersamaan pada program Lampung hari ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Anda dapat mengisi survei dengan mudah melalui pemindaian barcode yang tertera di layar. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan partisipasi Anda. Akhirnya saya Hayu Putri Sofana atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Lampung yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.